Halo, perkenalkan nama saya Najib, NIM 240101020146 dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir analisis dan perancangan sistem informasi. Analisis kebutuhan itu sangat penting dalam perancangan sistem informasi karena memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna, mencegah kesalahan dalam sebuah pengembangan, dan juga menentukan fitur yang dibutuhkan seperti pendaftaran online, verifikasi dokumen, dan juga pembayaran. Selain itu, analisis ini juga meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan proses pendaftaran, mengurangi perubahan di tengah pengembangan, serta menjamin keamanan dan skalabilitas sistem agar dapat menangani banyaknya pendaftar. Dengan analisis yang baik, sistem dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan juga sesuai dengan harapan para penggunanya. Nah, ada juga 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan dalam proses pengembangan sistem pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas. Yang pertama itu wawancara. Nah, wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti calon mahasiswa, staf administrasi, dan juga dosen untuk memahami kebutuhan dan juga masalah yang ada di universitas tersebut. Teknik ini dapat memungkinkan pengumpulan informasi lebih mendalam serta memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi langsung terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua ada kuesioner. Nah, kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data dari banyaknya orang sekaligus dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Teknik ini sangat cocok untuk mendapatkan gambaran umum mengenai harapan dan juga preferensi para pengguna terhadap sistem pendaftaran mahasiswa baru yang akan dibuat ini. Yang terakhir, yang ketiga, observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana proses pendaftaran yang sedang berjalan. Dengan cara ini, analis dapat dapat memahami bagaimana sistem yang sedang berjalan itu digunakan dan juga dapat menemukan masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna dan analis akan merancang solusi yang lebih efektif berdasarkan pengalaman nyata. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Nah, sebagai seorang manajer proyek, saya akan mengelola implementasi sistem informasi baru secara efektif dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu ada perencanaan proyek. Saya bakal mengidentifikasi kebutuhan bisnis, menetapkan tujuan proyek, dan juga menentukan ruang lingkup proyek ini. Selanjutnya, saya akan menyusun rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, serta resiko yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, saya juga akan membentuk sebuah tim proyek dan dengan tugasnya masing-masing dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan proyek saya akan mengkoordinasikan tim untuk tetap dipastikan bahwa setiap tugasnya itu dilaksanakan sesuai dengan rencana awalnya. Komunikasi yang efektif, dengan pemangku kepentingan juga bakal dijaga agar semua pihak memahami perkembangan proyek. Nah, saya juga akan memastikan bahwa sistem diuji secara menyeluruh sebelum nantinya akan diimplementasi penuh guna meminimalkan resiko kesalahan. Nah, terus juga ada pengawasan dan pengendalian. Saya akan melakukan monitoring, secara berkala terhadap progres proyek, melalui rapat rutin dan juga pelaporan. Setiap kendala yang muncul akan segera diidentifikasi dan juga diselesaikan dengan tindakan korektif yang tepat. Nah, saya juga akan mengevaluasi kinerja tim serta memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai anggaran dan juga jadwal yang sudah ditetapkan tadi. Nah, yang keempat ini yaitu penyesuaian dan juga evaluasi. Setelah sistem berjalan, diimplementasikan, saya akan mengadakan pelatihan bagi para pengguna, dan juga memastikan, transisi ini berjalan dengan lancar. Kemudian, evaluasi proyek akan dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan serta pelajaran yang dapat diterapkan pada proyek mendatang. Nah, pada akhirnya, saya akan mendokumentasikan seluruh proses sebagai referensi bagi pengembangan sistem di masa depan.
Nah di sini juga ada beberapa resiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan juga saya sudah memiliki cara untuk mengatasinya. Yang pertama pasti ada yang namanya keterlambatan jadwal. Nah, resiko ini juga dapat terjadi karena hambatan teknis atau kurangnya koordinasi dalam tim tadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya, akan menetapkan tenggat waktu yang realistis dan juga memantau progres secara berkala. Kemudian menerapkan manajemen perubahan yang fleksibel. Yang kedua, anggaran yang melebihi perkiraan. Nah, kadang juga biaya yang tidak terduga dapat menyebabkan anggaran ini membekak. Saya akan memastikan bahwa, eee, risiko ini akan saya kurangi dengan cara menyusun perencanaan anggaran yang detail secara detail dan juga melakukan pengawasan ketat terhadap semua pengeluaran serta menyediakan dana cadangan untuk keadaan darurat. Nah, yang ketiga, kesalahan teknis ataupun kegagalan sistem, gangguan pada sistem dapat menghambat kelancaran implementasi. Untuk mengatasinya ini, saya akan mencoba melakukan secara menyeluruh sebelum diimplementasi, menyiapkan rencana cadangan juga, kemudian menyediakan dukungan teknis yang responsif. Nah, keempat, kurangnya dukungan dari para pengguna. Jika uh, pengguna itu kurang memahami atau enggan tidak mau menggunakan sistem baru, maka proyek ini dapat gagal. Saya akan mengatasinya dengan mengadakan pelatihan yang efektif supaya memberikan pendampingan selama masa transisi serta mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut lagi. Nah, yang terakhir, perubahan kebutuhan bisnis. Perubahan mendadak dalam kebutuhan perusahaan ataupun universitas itu dapat mempengaruhi proyek. Saya akan mengelola resiko ini dengan melakukan analisis secara mendalam sejak awal serta berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan agar proyek ini tetap sesuai dengan tujuannya itu. Sekian hasil presentasi ini, saya Najib, terima kasih.